Kita lanjutkan ini tentang makhluk yang keluar dari Allah. Alhamdulillah tadi setelah pada maghrib, setelah itu ada jadi 12 pada maghrib, jadi setelah pada maghrib. Karena setelah itu bahasanya lah pada. Kalau setelah maghrib, mau ada maghrib, kita pakai setelah. Kita masuk ke tenggorokan bagian tengah. Berarti ketika di bawah, kemudian dia naik, ini dekat dengan jantung kita, dekat dengan jantung. Jadi sekali lagi, alhamdulillah tadi mendapatkan pencerahan bagaimana cara mengucapkan huruf yang sebenarnya. Ternyata tidak sembarang mengeluarkan huruf ketika kita mengucapkan. Ternyata ada polanya tersendiri, ada ketentuannya sendiri. Begitu. Baik. Nah di sini ada tenggorokan ain dan ada huruf ain dan ha yang keluar di tenggorokan bagian tengah. Jadi untuk huruf ain dan ha, ini hati-hati ketika mengucapkan huruf ain, jangan sampai masuk ke dalam hidung. Contoh. Nah, ini ke hidung. Coba. Ada di kanan sini. Kesetarnya nafas kita. Karena saat getarannya itu ketika mengucapkan huruf ain itu menyatunya ke ruang hidung, bukan ke tenggorokan bagian begitu. Dulu saya sama seperti itu. Bahkan yang lebih parahnya lagi saya sampai bukan hanya huruf ini, semua huruf masuk ke dalam hidung dan semua huruf dibaca ke bawah. Tapi proses itu dijalani dengan musik. Saya belajar dengan kelas, kemudian saya terus bertalaki, belajar dengan seorang guru supaya minimal kalau nggak mirip dengan bacaan Rasulullah mendekati lah. Nggak mungkin kan saya atau semua para guru itu mirip dengan bacaan Rasulullah. Minimal itu mendekati, jangan sampai jauh. Makanya tugas kita belajar ini adalah apa? Supaya memperbaiki hubungan kita dengan Allah, bukan hanya memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Maka, huruf ain. Nah, ini gimana kalau mengikuti huruf sini, Pak? Hamzah dan huruf H-nya, itu diubah. Berarti harus tulis. Hamzah dengan ain ke bawah dulu, baru ke kanan. Jadi jangan sampai Hamzah semua. Nah, ini proses yang harus kita lalui berikan ibu.
Kali ini Pak, di kamera. Apa enggak? Enggak ya? Oh ya. Maaf kalau sini semua biar sejajar dengan papan tulis ya. Harus tahu. Kemudian berarti I ini yang huruf ya. Nah, ketika nanti kita menghadapi kesulitan seperti ini, Pak, ya, terkhusus Bapak yang terbiasa menghadapi lika kehidupan, ya, ketika menghadapi susah yang pemeriksaan ini, jangan apa? Jangan menyerah, ya, jangan menyerah. Itu saya katakan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita sudah menyerah, apa yang akan dilakukan? Iblis akan masuk ke dalam kehidupan. Apa kata Imam Ibnu Jauzi? Kata beliau adalah ya anna awwal talbisa iblis ala nasi saddahu anhu. Jadi ketahuilah bahwasanya pertama kali yang iblis lakukan untuk menghalangi manusia dari jalan kebaikan adalah menghalangi dari ilmu. Ketika ini sudah berusaha, usah ini rese, nah gitu kan, ini sesekali gitu kan, ya memang pakai nama harus bisa, seperti itu. Baik, kita baca.
hati-hati, jangan sekedar makan yang berminyak Pak. Ya, kalau makan yang berminyak nanti terpengaruh ke tenggorokan kita. Ya, terpengaruh. Bukan berarti nggak boleh makan gorengan, bangga. Ya, seperti itu. Nah itu huruf ain. Makanya ketika kita baca ta'awudz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita masuk yang ha sekarang. Yang huruf ha. Berarti gimana bacanya? Ihtiha jadi dia tinggalkan dia itu asal ya, diganti sama ha, iha, alatnya sama ini, atasnya sama ini, jadi ha, ya, ada sifat apa di sini Pak? Hamas yang mulia, ini ya, benar ini ya, ya selain hamas, ini yang aliran ini antara rokok dan lainnya. Rokok itu ini huruf ha, huruf apa? Rokok. Nah, berarti dia harus mengalir. Ya. Jadi jangan ketika baca Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman, itu kan haknya sebut. Ya, jadi jangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah. Nah, jangan hanya sekedar mengalir sedikit. Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ada bukan. Ya, makanya harus rokok. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Ya, itulah yang dinamakan dengan rokok. Ya. Baik. Kita baca. Mulai semua. Ketika sukun dan tasdid, silakan 1, 2, 3. Jangan sampai tersambung dengan ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ha atau him saya baca ini. Him kalau bagian Pak. Ya bukan kalau bagian gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baru kalau bagian beda Ar-Rahim. Hayya 'ala shalah. Hayya atau pakai hayya. Ya, hayya 'ala falah atau hayya 'ala falah. Pakai ha. Kalau falah jadi apa artinya? Petani. Ayo masuk petani. Bukan itu kepada petani. Nah, terus ada lagi yang lebih menakjubkan. Ketika apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Sukunya apa? Illallah disukunya apa? Di lafaz Allahnya ada huruf apa di situ? Ini illallah. Ini kan? Ini ya huruf ini. Huruf ini itu kalau ditulis ke huruf hijaiyah yang ini atau yang ini? Yang pertama yang kedua? Pertama. Kalau misalkan ada tajwid yang tadi baca kayak gitu, illallah, ada nggak?
Masih sering juga. Pernah nggak memperhatikan lazim ini? Jarang ya. Kalau sudah apa namanya, kalau sudah terbiasa mendengar, kemudian tahu tulisannya, insya Allah enggak menjadi ya seperti itu. Makanya Arab dengan bahasa Arab dengan ilmu kaji itu saling berkaitan. Jadi nggak bisa kita hanya belajar Al-Quran, ya, tentang ilmu Al-Quran, kemudian bahasa Arabnya tidak kita belajar. Tapi step by step, ya step by step melakukan. Jadi bagaimana harusnya? Illallah. Assalamualaikum warahmatullah. Mana? Nggak ada. Sering kali mungkin Assalamualaikum warahmatullah. Oh, hanya sukun. Wah, ya. Kan ini tulisan. Ini ada hak sukun. Kemudian ada juga kata Allah. Nah, di sini dan di sini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maka sini aja kan kembali. Assalamualaikum. Gimana kalau nanti jadi suaranya kayak ada yang apa namanya istri Rasulullah yang tidak senang dengan orang yang apa namanya yang menghinakan Rasulullah. Akhirnya Assalamualaikum. Ya, silakan. Sakit tidak jelas sekali apa. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ustaz emang harus kayak gitu. Nah itu adalah apa namanya huruf A. Nah, begitu. Itu ya. Baik, kita perhatikan lagi. Baik. Kemudian kita baca bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hati-hati juga di hi-nya, jangan sampai ke hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sempurnakan dulu hi-nya, panjangkan, baru munculkan huruf ini. Jadi jangan disatukan antara hi dengan mim, karena nur sama mim itu masuk ke hidung. Jadi otomatis hi-nya juga terbawa. Itu kebiasaan kita. Ya. Nah, makanya ketika hi itu harus sempurnakan dulu. Al-Rahim. Saya nggak usah pikirnya dulu. Beda dengan Al-Rahim. Ini udah ada siap-siap coki. Meskipun dia nggak terlalu nampak sekali. Gitu. Nah, tapi dia sudah mengancam-ancam mau mencapai dulu. Ya. Kalau seperti ghairil maghdubi alaihim wa. Ini dia sukun itu belum sempurna. Alaihim wa. Ah, belum sempurna. Alaihim wa. Ah, waktu itu ya. Ghairil maghdubi alaihim wa tapi kalau misalkan wawunya ke bawah sama ini karena ini belum sempurna, otomatis akhirnya apa? Ke bawah wawunya jadi hidup. Ghairil maghdubi alaihim wa lagi di bawah. Ya, itu bedanya kalau kita belajar tentang sifat dan juga mendalami tentang menuju huruf. Ya, seperti itu. Baik, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada huruf roh tasydid punya sifat apa? Sifat apa? Nah, sifat hurufnya. Baiknya apa roh? Baiknya. Berarti ada aliran di situ.
Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti tidak ada tasbih. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maksudnya nirrajim. Jadi pahami Pak? Kita praktekkan dari a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit-sedikit ya, sedikit. Agar kita bisa, ya, terus dilatih, ya, sampai apa? Ya, sampai tidak dilatih, ya. Ustaz, gimana cara milihnya? Langsung dilatih. Allah bantu, Allah yang bantu bukan saya. Kita lihat, ya. Saya hanya sebagai itu. Gimana? Apa kata Allah? Sebagai itu. Apa kata Allah? Waladina jahadina dan dia sungguh. Jadi orang yang berjihad, bersungguh-sungguh di bawah di jalan kami, di jalan yang Allah hidup, dan itu masuk ke dalam Allah hidup. Itu Allah karena dia menahu Allah dan subuhan terhadap jalan yang kami hidup ini. Itu Allah yang kata ihris ala yang kau wasaihi wal-ajiz. Kata Nabi SAW, bersemangat engkau atas apa yang bermanfaat daripada ngoceh, daripada bagi orang, ya, daripada ngomongin kejadian orang, ketuhanan orang, bandu lomba, apalagi yang biasa terjadi di masyarakat kita, ya, gosip, ya, lebih baik, ayo ya, tapi itu saya kalau belajar kayak gitu. Saya itu ya masuk bodoh itu juga. Ya kalau saya ngajar Zoom, saya ngaji kayak gitu juga. Ya, seperti itu. Jadi insya Allah bagaimana hasil di rumah kita belajar kayak gitu sendiri itu luar biasa. Apa biasa di sini yang bagian mau ini silakan kalian yang lebih mendekat. Ini bagaimana dari alam. Semua sudah saya dikasih dulu laporan saya dalam sana. Jadi ada dulu kalau misalkan habis salah kata di sini bermanfaat dia saudara dan